Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Firmansyanus Mulyadi, NIM 2006020048 dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mengupas terkait kebijakan atau regulasi dari pemerintah mengenai penyaluran energi untuk daerah 3T atau terluar, terdepan, dan terpencil. Pendahuluan, karakteristik penggolongan untuk wilayah dan perwilayah dalam daerah 3T pada dasarnya tidak akan terlepas daripada ketertinggalan yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena perkembangan yang tidak merata dan proses desentralisasi yang tidak efektif. Desentralisasi yang inefektif semacam ini mengakibatkan perkembangan wilayah penduduk cenderung disalurkan lebih kepada daerah-daerah kapital seperti perkotaan, daerah kabupaten berkembang, atau daerah industri. Oleh karena itulah, dalam membuat pembangunan yang ada menjadi sedemikian terhambat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk bagaimana menyalurkan energi ke daerah yang masih tertinggal atau daerah 3T. Adapun berbagai regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di sini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi adalah undang-undang yang mengatur tentang perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sumber daya energi nasional yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengembangan industri dan usaha di bidang energi, serta mengatur tentang pengaturan harga dan pengawasan energi. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tersedia dan terjangkaunya sumber daya energi bagi kepentingan nasional dan masyarakat. Dalam undang-undang ini, adapun pasal yang menekankan terkait penyalurannya mengenai daerah 3T, yaitu pada pasal 3 yang berbunyi, dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Tujuan pengelolaan energi adalah, yaitu pada poin F, tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara A. Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu. B. Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Dalam pasal 3 ini pada poin yang ke F, di sini tercantum mengenai penyaluran energi untuk daerah terpencil atau 3T ini. Adapun implementasi dari undang-undang ini sendiri, yaitu 1. Penyusunan kebijakan energi nasional. Pemerintah menyusun kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya energi secara berkelanjutan. 2. Pengembangan industri dan usaha bidang energi. Pemerintah memfasilitasi dan mengawasi pengembangan industri dan usaha di bidang energi, termasuk memfasilitasi investasi dan pembinaan insentif bagi industri dan usaha di bidang energi. 3. Penataan harga energi. Pemerintah melakukan penataan harga energi sesuai dengan kebijakan energi nasional dan memastikan bahwa harga energi terjangkau bagi masyarakat. 4. Pengawasan.
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya energi dan pemanfaatan, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi undang-undang ini. 5. Kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk memastikan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya energi berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat. Implementasi undang-undang ini harus dilakukan secara berkaitan dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang energi dan harus mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi rakyat. Namun, dalam pasal 3 pada poin F ini, menurut saya masih ada yang kontroversi. Menurut pemikiran saya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada pasal ini itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat. Masih banyak daerah, terlebih khusus di NTT, yang akses dari pemerintah itu masih jauh, dan juga akses terkait penyaluran energi ini masih belum sama sekali. Banyak daerah-daerah yang terpencil dan terluar masih belum dialiri listrik, dan ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana mereka menyesuaikan apa yang tertera dalam kebijakan mereka, lalu diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang ada. Pada poin B juga, membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Pada poin B ini, itu mengacu pada bagaimana pemerintah menyesuaikan antara tiap daerah-daerah dalam satu wilayah untuk bagaimana pembangunan infrastrukturnya itu secara merata, terlebih khusus di bidang energi. Tetapi nyatanya di NTT, meskipun dalam satu wilayah, masih banyak daerah-daerah yang belum dialiri infrastruktur terlebih khusus untuk energi. Lalu, adapun kebijakan lain dari pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang kebijakan nasional dalam bidang energi yang memuat tentang penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peraturan ini memfokuskan pada peningkatan efisiensi energi, peningkatan keterlibatan swasta dalam industri energi, dan pembangunan sumber daya energi alternatif. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan energi nasional yang berkelanjutan dan berkualitas bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional melalui berbagai kebijakan dan program. Berikut adalah beberapa cara pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. 1. Penyediaan sumber daya energi yang berkelanjutan. Pemerintah mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan sumber daya energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. 2. Peningkatan efisiensi energi. Pemerintah mendorong peningkatan efisiensi energi melalui program-program seperti efisiensi energi industri dan peningkatan efisiensi energi rumah tangga. 3.
penanaman modal dan kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam industri energi seperti pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur energi. 4. Riset dan pengembangan. Pemerintah memfokuskan pada riset dan pengembangan dalam bidang energi untuk menemukan solusi inovatif dalam mengatasi masalah energi. 5. Edukasi dan sosialisasi. Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. Adapun pasal-pasal yang dalam peraturan ini merujuk pada daerah 3T itu sendiri. Yang pertama pada bab 2, tujuan dan sasaran. Tujuan tertera pada pasal 6, kemandirian energi dan ketahanan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, poin KF, yaitu akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata. Pada bab 3, arah kebijakan energi nasional. Bagian 1, kebijakan utama. Paragraf 2, prioritas pengembangan energi. Pada pasal 11, poin B, yang berbunyi memprioritaskan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan pertanian. Menurut saya, pada pasal 6 ini itu masih terdapat kejanggalan karena di mana penyaluran energi yang sesuai dengan pasal 6 ini secara khusus untuk daerah 3T itu belum merata dan juga belum adil, di mana hanya pada daerah-daerah tertentu yang bisa dialiri energi, dan dalam hal ini itu sama saja kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah, peraturan pemerintah ini itu masih bertolak belakang dengan realita yang terjadi pada masyarakat, terlebih khusus untuk daerah 3T. Lalu pada pasal 11 poin B, memprioritaskan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan pertanian. Ini juga masih bertolak belakang terhadap apa yang terjadi di daerah terpencil atau 3T ini, karena realitanya masih banyak daerah-daerah yang minim terhadap akses baik untuk penyaluran energi maupun berupa gas rumah tangga dan juga energi untuk transportasi. Di sini banyak masyarakat yang masih memiliki kendala baik di bidang penerangan maupun infrastruktur lainnya. Lalu masuk pada peraturan yang berikut atau regulasi yang berikut dari pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang percepatan elektrifikasi di pedesaan belum berkembang, terpencil, perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk skala kecil. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik memuat beberapa poin yang dapat membuat pihak swasta kurang tertarik pada peraturan ini untuk bekerjasama dengan pemerintah. Berikut beberapa di antaranya. 1.
Persyaratan modal yang tinggi. Persyaratan modal yang ditetapkan dalam peraturan ini cukup tinggi, sehingga membuat pihak swasta kurang tertarik untuk berinvestasi dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik. Keterbatasan dalam pengembangan teknologi. Peraturan ini memberikan batasan bagi pihak swasta dan pengembangan teknologi untuk penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga mengurangi minat pihak swasta. Yang berikut, regulasi yang ketat. Peraturan ini menetapkan regulasi yang sangat ketat bagi pihak swasta dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga membuat proses bisnis yang lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Biaya pengawasan yang tinggi. Peraturan ini membutuhkan biaya pengawasan yang tinggi bagi pihak swasta, sehingga mengurangi margin keuntungan dan minat pihak swasta untuk berinvestasi. Yang berikut, keterbatasan dalam penyelenggaraan bisnis. Peraturan ini menetapkan keterbatasan dalam penyelenggaraan bisnis bagi pihak swasta, sehingga membuat pihak swasta kurang tertarik untuk berinvestasi dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik. Secara keseluruhan, peraturan ini memiliki poin yang dapat membuat pihak swasta kurang tertarik dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga membutuhkan tindakan yang lebih baik dari pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi swasta dan memastikan akses terhadap tenaga listrik bagi masyarakat. Adapun pasal-pasal dalam peraturan ini yang merujuk terhadap daerah 3T, diantaranya pada pasal 2 yang berbunyi, peraturan menteri ini mengatur ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk skala kecil dengan total kapasitas sistem tenaga listrik sampai dengan 50 MW untuk A. Pedesaan belum berkembang yang belum memiliki infrastruktur dasar antara lain jaringan tenaga listrik. B. Pedesaan terpencil dengan sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia masih terbatas. C. Pedesaan perbatasan dan atau D. Pulau kecil berpenduduk. Pada pasal 3 yang berbunyi ayat 1, pemerintah melaksanakan percepatan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar bagi masyarakat yang berada di pedesaan belum berkembang, pedesaan terpencil, pedesaan perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk yang belum mendapat penyediaan tenaga listrik. Pasal 14, badan usaha yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 dalam melaksanakan usahanya wajib pada poin F yang berbunyi menyediakan tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu serta keandalan yang baik. Pada pasal yang sudah tertera di atas, masih banyak yang memberikan pertanyaan bagi masyarakat, karena pada pasal-pasal ini yang dijalankan di masyarakat itu tidak sesuai. Banyak desa-desa yang terpencil, yang belum berkembang, yang belum memiliki infrastruktur dasar, antara lain jaringan tenaga listrik. Nah, dalam hal ini sama saja peraturan menteri ini itu penyelenggaraannya tidak sesuai dengan realita yang ada pada masyarakat. Dan juga pada pasal 14 pada poin F, yaitu menyediakan tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu serta keandalan yang baik. Pada pasal ini itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi, karena meskipun di berbagai daerah sudah dialiri listrik, namun masih ada beberapa daerah, terlebih khusus di daerah terpencil, itu masih banyak yang aliran listriknya itu kurang bermutu atau
tegangannya masih rendah. Oleh karena itu, kebijakan dari pemerintah ini sama saja bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Lalu yang berikut masuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang bantuan pasang baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Pada bab 2, perencanaan pasang baru listrik. Pasal 3 yang berbunyi, selain memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, calon penerima BPBL harus A. terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. B. berdomisili di daerah terluar, terdepan dan tertinggal dan atau berdasarkan validasi kepala desa atau lurah atau pejabat setidaknya layak menerima BPBI. Peraturan yang mengatur tentang bantuan pasang baru listrik bagi rumah tangga yang tidak mampu, tujuannya untuk membantu rumah tangga yang tidak mampu memasang listrik dengan biaya yang terjangkau. Peraturan ini berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga yang ingin menerima bantuan serta mekanisme pelaksanaan bantuan. Adapun implementasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 ini sebagai berikut. 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan dan memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh rumah tangga yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. 2. PLN Perseroan Listrik Negara bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi rumah tangga yang berhak menerima bantuan serta melakukan pemasangan listrik bagi rumah tangga tersebut. 3. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi tentang bantuan ini diterima oleh masyarakat dan memfasilitasi proses verifikasi dan validasi oleh PLN. Adapun kejanggalan dari peraturan ini yaitu meskipun pemerintah sudah memfasilitasi terkait bantuan ini, namun kendalanya itu di bagian perawatan. Seharusnya pemerintah juga memberikan edukasi terkait bagaimana merawat atau mengurus bila terjadi masalah pada listrik atau tenaga surya bila terjadi permasalahan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih dan sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk bagaimana mengurus bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap apa yang sudah mereka berikan pada masyarakat. Yang berikut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan energi dan sumber daya mineral. Bab 4, Ketenaga Listrikan. Pasal 22 ayat 1, dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik, Menteri dan Gubernur menyediakan dana untuk pada poin C, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan. Pada pasal ini itu masih belum berjalan, terlebih khusus di daerah NTT, karena seperti yang sudah diperhatikan selama ini,
di berbagai pulau yang belum dialiri listrik, itu sepertinya tidak ada usaha dari pemerintah daerah atau gubernur dan juga pemerintah daerah kabupaten untuk bagaimana bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengaliri energi di daerah tersebut, terlebih khusus di daerah yang terpencil, terluar, dan tertinggal. Oleh karena itu, peraturan nomor 25 tahun 2021 ini itu pelaksananya masih belum maksimal dan efisien karena pemerintah daerah sendiri belum ada usaha sama sekali terkait hal ini. Baik, itu saja presentasi saya saat ini mengenai kebijakan atau regulasi dari pemerintah terkait penyaluran energi di daerah 3T. Sekian dan terima kasih.